Saya Irsyadiki Hidayatullah. Di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut konteks pemakaiannya. Ragam bahasa dibagi menjadi 3. Ragam bahasa berdasarkan penutur, jenis pemakaiannya, dan caranya. Yang pertama, berdasarkan penutur. Berdasarkan penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan daerah, yang menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan di suatu daerah tertentu seperti di Jakarta, di Jawa Tengah, Bali, maupun Jayapura. Yang kedua, berdasarkan pendidikan penutur, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok berpendidikan dan tidak berpendidikan. Yang ketiga, berdasarkan sikap penutur, yaitu ragam bahasa yang dipengaruhi oleh kawan bicaranya ataupun sikap penutur terhadap pembawaannya seperti secara resmi, akrab, dan santai. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya. Ragam bahasa berdasarkan pemakaiannya dibagi menjadi sudut pandang pokok persoalan, sasaran, dan perpaduan. Pengenalan ketiga tersebut didasarkan oleh luas pergaulan pendidikan, profesi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan caranya, yaitu lisan dan tulisan. Lisan adalah ragam bahasa melalui alat ucap, dan tulisan ragam bahasa menggunakan huruf sebagai unsurnya. Sekarang saya bahas tentang situasi diglosia. Situasi diglosia adalah situasi di masyarakat yang memiliki dua ragam bahasa yang dipakai secara berdampingan untuk fungsi kemasyarakatan yang berbeda-beda. Contohnya bahasa Jawa yang memiliki variasi bahasa Ngoko, Kerama, dan Kerama Inggil. Sekarang fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku yaitu sebagai pemersatu, sebagai pemberi kekhasan, sebagai pembawa kewibawaan, sebagai kerangka acuan. Sekarang saya bahas kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dominan di negara kita. Walaupun bahasa Indonesia jumlahnya penuturnya tidak sebanding dengan bahasa Jawa maupun bahasa Sunda, tetapi kedudukan bahasa Indonesia berada di paling atas. Mengapa? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu negara kita, dan penuturnya pun akan semakin bertambah. Alasannya adalah banyaknya masyarakat yang menetap di perkotaan, perkawinan antar suku yang mengiringi orang tua untuk berbahasa Indonesia, generasi muda keturunan negara asing yang tidak menggunakan bahasa pertamanya, dan orang tua menjadikan anaknya sebagai penutur bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.